Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dicintai dan didambakan oleh Rasulullah. Bulan yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengucapkan marhaban ya Ramadan sebagai wujud cinta beliau dan harapan beliau serta kerinduan beliau dengan kehadiran bulan suci itu. Bahkan dalam hadis dijelaskan tentang refleksi wujud cinta Nabi kepada bulan Ramadan. Wastadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya sebagai bahasa simbolik dan sekaligus sebagai wujud konkret. Beliau benar-benar menyiapkan dan memaksimalkan untuk mengisi bulan Ramadan. Wa aiqaza ahlahu, bahkan beliau juga membangunkan keluarga-keluarganya untuk memaksimalkan, mengisi dan memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Wujud inilah yang sesungguhnya yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, oleh orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh orang yang mencintai syariatnya, oleh orang yang merindukan semakin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqarrubnya kepada Allah. Sebab dalam realitasnya tidak semua umat Islam itu merasa gembira, merasa bersuka cita dan senang dengan kehadiran Ramadan. Karena itu ada seorang ulama besar, Syekh Mustafa As-Sibai, dalam salah satu karya beliau, As-Siyam Hikmatuhu wa Falsafatuh. Puasa, hikmah dan filosofinya. Beliau mengemukakan 4 tipologi umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tipologi yang pertama adalah mereka yang merasa berat, yang tidak suka dan tidak senang dengan kehadiran Ramadan. Mereka menjadikan Ramadan itu wujuduhu keadamihi. Ada dan tiadanya itu sama saja, tidak ada dampak dan efeknya buat dia. Karena sungguhnya mereka berat dan dengan terang-terangan tidak melaksanakan qiyamul Ramadan, puasa Ramadan, apalagi dengan qiyamul Ramadan. Sehingga dia dengan terang-terangan dan tidak memiliki rasa cinta, empati, dan kesukaan sedikit. Tentu ini adalah tipologi yang paling jelek. Bahkan kualitas terjelek dari umat ini. Yang tidak sadar, tidak paham betapa Allah mencintai dia. Mengharapkan mereka untuk dekat dengan Allah. Memberikan fasilitas untuk menggugurkan karat-karat dosa. Na'udzubillah. Kemudian tipologi yang kedua adalah umat Islam yang sesungguhnya hampir sama dengan tipologi yang pertama. Yang tidak suka dengan kehadiran Ramadan. Merasa berat dengan kehadiran Ramadan. Bahkan dia menganggap Ramadan sebagai bulan yang menurunkan efektivitas dan kinerja mereka. Namun karena dia masih memiliki rasa malu, dia tetap melaksanakan ibadah puasa karhan dengan penuh keterpaksaan. Karena malu dilihat tetangganya, malu dilihat keluarganya tidak berpuasa padahal dia sudah tua atau dewasa. Tetapi ketika dia menemukan momentum atau kesempatan untuk membatalkan, tidak diketahui oleh orang lain, maka dia tidak berat kemudian untuk membatalkan puasanya. Karena puasa yang dilakukan dengan penuh keterpaksaan, bukan karena imanan wahtisaban, bukan karena kalkulasi iman dan penuh pengharapan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan sebagai bunglon umat, bunglon iman, di mana agama hanya diposisikan sesuai dengan selera, sesuai dengan keadaan, dan sesuai dengan subjektivitas keuntungan pribadi. Kemudian tipologi yang ketiga adalah manusia muslim yang selalu berbicara dan mempertimbangkan aspek keuntungan secara finansial, secara material, pertimbangan atau kalkulasi materialistik. Maka pada sisi tertentu dia senang dengan kehadiran Ramadan karena memiliki prospek keuntungan secara finansial ekonomi.
sehingga waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya dikerahkan dan dihabiskan untuk mencari keuntungan-keuntungan materi. Karena bagi sebagian orang, Ramadan itu adalah bulan kuliner untuk mencari berbagai keuntungan. Banyak jenis makanan dan minuman yang bahkan kadang sulit kita dapatkan di luar Ramadan. Sehingga dia menangkap itu, namun tidak melaksanakan qiyamul Ramadan. Mungkin saja melaksanakan puasa, tetapi tidak memaksimalkan mengisi Ramadan. Maka tentu tipologi yang ketiga ini pun juga merugi dalam kehidupan spiritual, agama, dan orientasi masa depan ukhrawinya. Kemudian yang keempat, kata Syekh Mustafa As-Sibai, adalah manusia muslim yang menjadikan Ramadan sebagaimana Rasulullah, tamu agung dengan penuh kecintaan, penuh pengharapan. Dia melaksanakan ibadah puasa dan qiyamul Ramadan imanan wahtisaban, penuh dengan dasar iman dan kalkulasinya, mencari ridho Allah, pahala dan balasan dari Allah. Maka dia sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kecintaan, pengharapan. Dia sambut bulan suci Ramadan dengan penuh maksimal dan mengisinya pun dengan maksimal. Tentu tipologi yang keempat ini adalah tipologi umat yang ideal, yang sangat yakin, sadar, dan memahami bahwa Ramadan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasilitas gratis yang disiapkan oleh Allah untuk mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah, taqarrub ilallah, bahkan untuk menggugurkan karat-karat dosanya. Dan itulah sebagai refleksi dan wujud cinta Allah yang dia tangkap dan dia isi dengan penuh maksimal. Semoga kita termasuk tipologi umat Islam yang keempat, rindu, senang, cinta, dan berharap terus bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya. Mari kita isi, kita sambut, dan kita maksimalkan di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.